Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, terkadang dalam menjalani kehidupan penuh dengan liku. Terkadang kita senang, namun juga terkadang kita sedih. Terkadang kita mendapatkan kebahagiaan, namun tak jarang pula kita mendapatkan ujian. Tema yang akan kita angkat dalam episode Mutiara Parlemen kali ini berkaitan dengan hikmah di balik musibah. Kita tanya-tanya yuk, bagaimana orang-orang memaknai kehidupan dikala mereka mendapatkan ujian ataupun musibah. Selamat siang, Assalamualaikum. Boleh ngobrol nggak, Mas? Boleh. Namanya siapa, Mas? Musonef. Mas Musonef, saya mau nanya nih, pernah nggak suatu momen Mas tertimpa musibah, mungkin kehilangan orang yang tercinta, atau mungkin tertimpa musibah lain? Gimana Mas memaknai musibah tersebut? Kalau menurut saya musibah itu suatu cobaan ya, ujian yang mana harus memang setiap saat akan datang kepada diri kita. Sebagai manusia yang hidup di dunia ini, kita akan diuji, akan dicoba oleh Tuhan Yang Maha Esa, oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya juga sendiri pernah ketimpa musibah. Waktu itu nenek saya meninggal dunia, dan juga adik saya yang kecil baru lahir juga meninggal dunia. Saya merasa kehilangan sekali, tetapi di balik itu ada suatu hikmah yang harus kita petik, bahwa yang namanya manusia hidup itu pasti akan kembali pada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, tentunya dari hikmah, tentunya tadi kan Mas bicara bahwa setiap bencana musibah pasti ada hikmahnya. Nah, ini saya mau nanya, apakah ketika Mas mendapatkan musibah atau bencana itu Mas selalu mendekatkan diri kepada yang di atas? Apakah meningkatkan ketakwaannya, Mas? Memang ketika saat kita dirundung sebuah musibah, hikmah apa yang harus kita petik adalah memang kita harus selalu kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena semua yang ada di dunia ini harus kita kembalikan ke sana. Justru malah bisa memantik semangat ketakwaan kita, semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum, namanya siapa Mbak? Saya Titin. Mbak Titin, satunya? Saya Titi. Mbak Titin dan Mbak Titi. Nah, ini saya mau nanya Mbak, pernah nggak terjadi suatu momen di mana Mbak Titi dan Mbak Titin ini tertimpa musibah ataupun ujian? Gimana Mbak memaknai ujian tersebut, Mbak? Mulai dari Mbak Titin boleh? Oke, waktu kita masih kecil ya? Iya, waktu masih kecil banget dulu kita pernah waktu lagi di rumah kakek, kita lagi nungguin orang tua kita buat lagi kondangan, terus kita dititipin di rumah kakek kita, itu rame-rame banget sama sepupu juga. Tiba-tiba waktu pas kita lagi enak-enak nonton, ada asap keluar, terus tiba-tiba ternyata itu tuh kebakaran dari bawah, dan itu kayak langsung bener-bener heboh. Kita langsung kaget, gimana sih waktu masih kecil gitu kan. Bener-bener kita langsung keluar, dan di luar tuh udah rame, asapnya udah gede banget, terus itu udah yang bener-bener crowded banget gitu. Nah, ini kan tentunya kan itu waktu kecil ya Mbak ya. Ini saya mau nanya, ini kan Mbak Titin sama Mbak Titin tentunya dengan musibah yang terjadi dulu waktu kecil, gimana memaknainya Mbak? Ada hal yang bisa dipetik nggak? Ada hikmah yang bisa dipetik nggak? Ya, sekarang kan kita udah besar nih, jadi kita bisa memaknai dari musibah seperti kebakaran itu ya. Jadi sekarang kan dengan kebakaran mungkin kan saat itu kita kehilangan barang-barang yang berharga ya kan ya. Nah, mungkin dengan itu mungkin mengajarkan kita untuk bersabar, dan juga mengajarkan kita hal yang sangat mengajarkan kita mungkin itu lebih banyak untuk sedekah. Jadi dengan sedekah itu mungkin akan mengembalikan rezeki-rezeki kita yang mungkin banyak dosa-dosa kita yang di sana yang dengan dosa itu kita dibayarkan dengan adanya kebakaran, dan dengan kita memperbanyak sedekah maka itu akan mengembalikan kembali pahala-pahala kita. Oke Mbak Titin, terima kasih banyak untuk waktu ngobrolnya. Selamat siang, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Boleh ngobrol nggak Mbak? Boleh. Namanya siapa Mbak? Dewi Kurniawati. Mbak, melihat banyak peristiwa yang terjadi, misalkan banyak bencana kan sekarang, misal cuaca kan nggak menentu, tentunya banyak bencana saudara-saudara kita kebetulan yang memang tertimpa musibah. Ini Mbak sendiri gimana Mbak menarik hikmah dari bencana atau musibah yang tertimpa akhir-akhir ini di Indonesia? Ya. Kalau saya pribadi sih memaknainya bahwa semua Allah berikan itu kesenangan, juga Allah akan memberikan juga kesusahan, karena sudah ada di Al-Quran seperti itu ya. Tapi yang kedua adalah bahwa
ternyata musibah itu juga bukan mungkin Allah tetapkan, tapi ternyata ada campur tangan manusia yang menjadikan itu musibah gitu. Sehingga kita sebagai manusia gitu harus berusaha untuk berusaha untuk supaya tidak terjadi musibah tersebut. Tapi kalau alam kalau ternyata Allah memberikan musibah tersebut, ya itu kita harus menerima dengan keikhlasan. Gitu. Tentunya setuju nggak Mbak? Selain menerima kita harus mendoakan, tentunya kita harus berbuat yang lebih baik lagi. Untuk saudara-saudara kita juga kita harus mendoakan supaya mereka cepat dipulihkan dari musibah yang tertimpa mereka. Kalau buat orang lain sih kita selalu akan mendoakan ya, dan mudah-mudahan tetap bersabar dan selalu istiqomah dengan keimanannya ya, karena kadang-kadang kalau udah terkena musibah itu biasanya imannya agak goyang gitu, dan mudah-mudahan selain sabar kemudian istiqomah dengan keimanannya dan berusaha untuk melanjutkan kehidupannya yang ke depan. Gitu. Baik, terima kasih Mbak Dewi untuk waktu ngobrolnya. Selamat siang, Assalamualaikum. Pemirsa, walaupun sedang tertimpa ujian ataupun musibah, sudah sepantasnya kita selalu bersabar, tentunya berdoa dan mencari solusi agar masalah yang menimpa kita cepat selesai. Tentunya Anda juga harus percaya bahwa selalu ada hikmah di balik musibah. Nah, untuk lebih jelasnya kita saksikan tausiah dari anggota DPR berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Mutiara Parlemen yang dirahmati Allah. Ketika kita ada di tengah sawah seperti di Brebes ini, yang terkenal dengan curah hujan yang banyak. Kemudian kita lihat orang menanam bawang. Apakah kemudian kita berani menjawab ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya, "Am antum tazra'unahu am nahnu zari'un?" Apakah Anda yang menumbuhkan tumbuhan ini atau kami Allah Subhanahu wa taala yang menumbuhkan? Tentu kita tidak berani menjawab karena Allah semuanya lah yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Oleh karenanya ketika problematika datang, hujan banyak, kemudian menjadi banjir, kita perlu bertanya, apakah hujan itu karena rahmat atau jangan-jangan karena azab? Oleh karenanya mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di Ramadan yang mubarak ini. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka katakan, mintalah ampunan kepada Rabbmu, kepada Tuhanmu. Sesungguhnya Dia Allah Maha memberi ampunan. Kalau berbasis kepada istighfar, kalau berbasis kepada permohonan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yursilis sama alaikum midaroro. Maka karena istighfar itu, karena minta ampunan dari Allah itu, maka Allah akan menurunkan hujan. Wa yumdidkum bi amwal wa banin. Bukan bencana, bukan azab, tetapi Allah akan menambahkan amwal, harta yang menyejahterakan kita, wabanin, dan anak keturunan yang meneruskan perjuangan kita. Wa yaj'al lakum jannat, dan bahkan Allah menyediakan jannat, kebun-kebun. Wa yaj'al lakum anhara, dan Allah menjadikan sungai-sungai. Artinya kehidupan kita baik di dunia ini maupun di akhirat kelak akan mendapatkan kebaikan berkat istighfar kita yang kemudian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa hujan dan menjadi rahmat bukan hanya di dunia tapi di akhirat kelak. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.